Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya kasihi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya, kita dapat meneruskan lagi majlis ilmu kita yang pada pagi ini dalam subjek tafsir Al-Quran. Berdasarkan kitab Tafsir Al-Furqan jilid 2. Lihat muka surat 47 hingga muka surat yang ke-54. Di bawah tajuk Sabar menghadapi ujian. Bagi Ustaz, tajuk ini termasuk salah satu tajuk atau topik utama dalam Islam. Bila ditanya mengapa Pak Ustaz? Sebab sabar dalam pandangan Islam orang yang sabar dalam pandangan Islam layak mendapat ganjaran tanpa hisab. Tidak ada syariat dalam Islam yang sehebat itu. Tanpa hisab ada bermacam-macam tafsirannya. Ada tafsir tanpa hisab maknanya orang yang sabar masuk syurga tanpa hisab. Lihat betapa untungnya orang yang sabar. Ada pula tanpa hisab disebabkan sabar membawa makna dia layak mendapat ganjaran pahala, tidak ada batasannya, unlimited. Semua itu ulama tafsir ambil dari ayat 10 dari surat Az-Zumar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu akan diberi ganjaran tanpa hisab. Tanpa hisab di sini yang akan diberi kepada orang yang sabar kadang-kadang membawa makna masuk syurga tanpa hisab. Kadang-kadang dengan makna dia layak mendapat pahala yang tidak ada batasannya, unlimited.
Itu sebabnya topik kita pada pagi ini tidak salah bila dikatakan salah satu topik utama dalam Islam. Apalagi orang-orang tua selalu sebut, sabar kunci kejayaan. Sama ada kejayaan di dunia, lebih-lebih lagi kejayaan di akhirat. Sabar adalah kunci. Okey. Cukup itu sebagai mukaddimah supaya kita lebih berminat dan fokus, konsentrasi dalam mendengar pencerahan selama 1 jam ini tentang sabar menghadapi cobaan atau ujian. Ini sangat tepat untuk kita ketahui sebab kita memang hampir 2 tahun dicoba oleh Allah dengan COVID-19. Kita termasuk tak orang yang sabar? Atau sebaliknya, panik, menggelabah tak menentu. Okey, kita fokus kepada ayat 153 hingga 157 dari surat Al-Baqarah. Kita baca satu ayat. 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Begitu terjemahan harfiah. Nanti kita lihat dalam tafsirannya. Nah, sekarang perhatikan tafsiran ayat. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebut nikmat-Nya kepada kaum muslimin yang wajib diingati dan disyukuri. Pada ayat atau pada tafsiran minggu lalu. Ustaz ulang. Setelah Allah menyebut nikmat-Nya kepada kaum muslimin supaya mereka selalu ingat dan syukuri nikmat demi nikmat. Maka pada ayat-ayat berikutnya ini Allah memperingatkan bahawa perjuangan kaum muslimin dalam menegakkan kebenaran akan terus meningkat dan akan menghadapi pelbagai ujian dan cobaan serta cabaran, bahkan sampai kepada peperangan. Ini ayat yang akan kita pelajari ini. Allah beritahu setiap orang yang ingin menegakkan kebenaran mesti akan dapat ujian. Dalam bentuk apa ujiannya nanti akan disebut secara lebih detail. Dan Allah ajar bukan hanya itu, bagaimana sikap orang-orang beriman menghadapi ujian. Ini baru namanya Quran Kitab Pedoman. Penuh dengan pedoman-pedoman daripada Allah. Setiap pedoman dan panduan dari Allah pasti benar. Cuma masalahnya
Kita baca Quran, kita tak faham selama ini. Macam mana kita hendak mengambil pengajaran? Okey, pagi ini kita bukan hanya baca, kita juga faham terjemah harfiah, kita juga akan faham insya-Allah terjemah maknawiyah atau tafsirannya. Untuk kita jadikan sebagai panduan dalam hidup. Sehingga jiwa ini selalu tenang. Ingat, kewajiban umat Islam terhadap Al-Quran ada 5. Beriman pada Quran, ia adalah kalamullah. Tilawatuhu, baca dia dengan tajwid yang betul. Yang ketiga, al-fahmu bihi, fahami dia. Bukan hanya terjemah harfiah, tapi juga tafsirnya, terjemah maknawiyah. Baru yang keempat, al-amalu bihi, amalkan, laksanakan, praktik dalam kehidupan sehari-hari. Baru yang kelima, sampaikan, sebar-sebarkan, share apa yang kita tahu kepada saudara mara, kepada kawan-kawan, kepada grup. Itu maknanya sampaikan. Itu sebabnya Uday ucapkan tahniah kepada para jamaah yang bukan hanya dengar, faham, ajar anak-anak, keluarga, tapi juga share pada kawan-kawan kita, hatta di negeri lain, hatta di negara lain. Share sebagai tanda sayang kita kepada mereka. Itu dia. Jadi kewajiban kita terhadap Quran bukan hanya 2. Beriman dan baca. Semuanya ada 5. Kalau hanya sekedar iman dan baca, kurang dari separuh kewajiban kita terhadap Quran baru kita laksanakan. Macam mana nak tindak jawab pertanyaan mukar wa nakir dalam kubur? Wama imamuka? Apakah panduan kamu? Yang mesti dijawab, Al-Quran pedomanku. Sebab ketika itu yang jawab bukan mulut. Yang jawab itu amal. Sampai di mana kita telah penuhi kewajiban terhadap Quran, itulah yang akan menjawab. Yang jawab bukan mulut. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, surat Yasin. Apa kata Allah dalam surat Yasin? Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kami tutup mulut-mulut mereka. Yang akan bercakap dengan kami adalah tangan mereka, dan yang akan jadi saksi adalah kaki mereka terhadap apa yang mereka telah usahakan dulu di atas muka bumi. Kami tutup mulut-mulut mereka. Yang bercakap dengan kami adalah tangan mereka, dan yang akan jadi saksi adalah kaki-kaki mereka, bima kanu yaksibun, terhadap apa yang mereka usahakan dulu. Terhadap pertanyaan man rabbuka, siapa Tuhanmu, bukan mulut yang jawab. Sampai di mana kewajiban kita terhadap Allah telah kita laksanakan. Suruhannya kita buat, larangannya kita jauhi. Itu yang akan jawab. Maknanya amal kita. Sampai di mana kita boleh jawab, waman nabiyuka, siapa nabimu?
Sampai di mana sikap Anda terhadap sunnah Nabi di atas muka bumi? Kalau ayat Quran dipertikaikan, hadis Nabi diketepikan, besar kemungkinan kita tidak lulus dalam pertanyaan Munkar wa Nakir. Itu sebabnya Ustaz buat satu buku yang Ustaz namakan Jawaban Tepat Terhadap Pertanyaan Munkar wa Nakir dalam kubur. Sila baca buku tersebut. Okey. Kita berbalik kepada ayat. Jadi ingat dalam surat Yasin, Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu kami akan kunci mulut-mulut mereka. Dan yang akan bercakap kepada kami adalah tangan mereka yang akan jadi saksi kaki mereka terhadap apa yang mereka telah usahakan. Jadi sebelum kita mati, prepare dari sekarang. Antara lain belajar tafsir untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala awali topik ini dengan ayat. Ustaz baca sekali lagi. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bisabri wassalah. Hai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan salat. Okey, kita tengok bahagian ini dulu. Dalam ayat di atas Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh orang-orang yang beriman, kita, orang yang beriman kepadanya dan beriman kepada Rasulnya. Ini gambaran dua kalimah syahadat. Agar mereka menjadikan sabar dan salat sebagai penolong mereka. Ada pula ulama tafsir yang mengartikan dengan makna minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Kedua-dua tafsiran itu adalah benar dan boleh. Yang pertama, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, boleh. Yang kedua, mintalah pada Allah supaya Allah tolong kamu melalui sabar dan salat. Dua-duanya boleh. Maksud ungkapan di atas, hai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan Allah Azza wa Jalla untuk menegakkan agamanya dalam diri ke, dalam masyarakat ke, dalam negara. Minta tolonglah kepada Allah untuk menegakkan agamanya dan mempertahankannya serta menghadapi semua kesulitan hidup di alam yang sementara ini dengan banyak sabar dan salat. Itu terjemah maknawiyah. Sebab barangkali ada yang bertanya, kita kan tak boleh minta tolong kepada selain Allah, Pak Ustaz. Mengapa terjemahannya, orang-orang beriman, minta tolonglah dengan sabar dan salat? Seolah-olah memberi makna minta pertolongan kepada selain Allah. Mengapa minta pertolongan dengan sabar dan salat? Itu sebabnya ada terjemahan yang kedua tadi. Minta tolonglah kepada Allah melalui dua cara, sabar dan salat. Jadi tak timbul
pengertiannya bercanggah dengan wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Itu sebabnya ada terjemahan yang kedua. Minta tolonglah kepada Allah. Dengan kesabaran kita dapat menghadapi semua kesusahan dengan cekal hati dan tabah. Dengan sabar. Dan dengan salat pula akan mempertebal keyakinan kita bahawa hanya Allah saja yang maha besar dan maha agung. Dan selain dia, semuanya kecil belaka. Selain Allah, semuanya kecil. Termasuk musibah atau kesulitan yang sedang kita hadapi. COVID-19, jangan kita anggap dia besar. Yang besar itu Allah. Apapun jenis penyakit termasuk COVID-19, kecil. Kalau COVID-19 ini kecil, mengapa kita takut sangat? Kita bukan sombong, ya, tapi tidak memahami yang maha besar dan maha agung itu adalah Allah. Mintalah kepada Allah. Kalau Allah dah protect kita, tak ada siapa yang boleh jentik kita. Sebabnya selain kita ambil vaksin, selain kita jaga SOP, litup muka, jaga jarak, sanitizer selantiasa. Yang paling utama daripada itu, minta pada Allah. Doa. Ustaz sudah beri beberapa panduan. Kalau ingin mendapat protection, perlindungan daripada Allah, selain bangun pagi-pagi, 1 jam setengah, 2 jam sebelum azan subuh, jam 4 ke 4:30 ke jam 5, sebab subuh hari ini dah dekat jam 6, 5:56 hari ini subuh, bangun jam 5 pun cukup, 4:30, salat tahajud, mohon. Allah berjanji, tak ada siapapun yang memohon kepadaku waktu dini hari, waktu sahur, sepertiga akhir malam, kecuali aku kabulkan hajatnya. Tak siapapun yang memohon ampunan, kecuali aku ampunkan dia. Hadis sahih. Kemudian setelah salat subuh, zikir, jangan lupa salat sunat duha, kita dah belajar. Apalagi dilakukan 4 rakaat, 2 salam, 2 salam. Apa kata Nabi? Siapa melakukan salat duha 4 rakaat, 2-2, niscaya Allah akan jaga dia. Allah akan lindungi dia. Allah akan protect dia hingga ke petang. Itu faedah salat duha 4 rakaat. Itu sebabnya Ustaz, apabila mandi untuk memulai kuliah, kadang-kadang Ustaz buat sebelum kuliah macam tadi, dan biasanya Ustaz akan buat salat sunat sesudah uduk saja 2 rakaat secara ringan. Ustaz lebih suka buat habis kuliah jam 11. Sebab kata Nabi, itulah salat duha yang paling afdal.
yang dipanggil dengan salat sunat awwabin. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nah, petangnya pula sebelah malam habis Isya atau sebelum tidur, baca 2 rakaat akhir dari surat Al-Baqarah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ayataini min akhiri suratil Baqarah lailatan kafatah." Siapa baca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada waktu malam, maka memadailah, cukuplah baginya. Makna cukuplah baginya antara lain, cukup baginya untuk mendapat perlindungan, pertolongan, protection daripada Allah hingga ke pagi. Itu maksudnya. Selain ambil vaksin, selain jaga SOP, jangan lupa mohon pada Allah. Mohon pada Allah boleh dalam bentuk doa, boleh dalam bentuk amalan sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Nah, bila ditanya mengapa dikhususkan sabar dan salat, Pak Ustaz? Ini rahasianya. Dikhususkan sabar dan salat di sini karena sabar adalah amalan batin. Amalan batin yang paling susah bagi tubuh. Sabar memang susah. Dia amalan batin, amal dalaman. Sedangkan salat pula adalah amalan zahir yang paling sukar, yang paling susah. Karena ketika sedang melakukan salat, kita mesti merendah diri dengan sungguh-sungguh di hadapan Allah dengan penuh khusyuk. Itu sebabnya sungguh banyak, boleh dikatakan hampir semua perpindahan rukun dalam salat. Kita awali dengan Allahu Akbar. Memulai salat Allahu Akbar. Ingin rukuk Allahu Akbar. Kecuali dari rukuk i'tidal sami Allahu liman hamidah. Dari i'tidal ke sujud Allahu Akbar. Duduk antara sujud Allahu Akbar. Sujud lagi Allahu Akbar. Naik ke rakaat kedua Allahu Akbar. Apa makna Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Itu sebabnya kata Nabi, tempat yang paling hampir antara kamu atau dengan antara kita dengan Allah adalah dalam sujud. Betul tak? Sujud melambangkan tawaduk, rendah diri kita luar biasa kepada Allah. Dahi, kepala yang begitu mulia bagi kita, kita bersedia meletakkannya sejajar dengan kaki. Begitu maknanya tawaduk dan rendah diri kita kepada Allah. Minta apa saja dalam sujud, Allah akan kabulkan. Allah akan kabulkan. Minta apa saja. Karena ketika itulah ketika yang paling hampir antara kita dengan Allah. Jika ditanya apa sebab? Sebab ketika itu kita sedang merendah diri, tak sombong kepada Allah. Karena Allah yang paling besar. Okey. Bukan hanya khusyuk hati, tapi juga khusyuk anggota. Khusyuk ada 2 jenis.
Khusyuk hati, kita memahami yang kita sedang berada di hadapan yang Maha Agung. Memahami apa yang kita baca. Khusyuk anggota pula tidak boleh banyak gerak. Itu makna khusyuk anggota. Dan atas dasar inilah diriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan segera beruduk dan selanjutnya mengerjakan salat jika beliau menghadapi suatu kesulitan sambil membaca ayat ini, yaitu Al-Baqarah 153 hingga 157. Itu selalu jadi amalan Nabi. Sebab Nabi bersabda, sebab ada riwayat apabila Nabi menghadapi suatu kesulitan, beliau akan ajak Bilal. Apa kata Nabi? Ya Bilal, arihna bisalah. Wahai Bilal, marilah kita mencari ketenangan, mencari kerehatan di dalam salat. Arihna bisalah. Marilah kita mencari ketenangan dalam salat. Apa sebab? Dalam salat, khasnya dalam sujud, Nabi mengadu kepada Allah semua masalah yang baginda hadapi. Betul tak bapa-bapa dan ibu-ibu serta para pemirsa? Kita bila ada masalah yang terbuku, tak dapat kita selesaikan sendiri, kita mula fikir, mana ya kawan baik saya? Telefon. Kawan, saya ada masalah. Boleh tak kita jumpa? Lalu jumpalah di suatu tempat. Lalu kita pun luahkan semua masalah kita. Betul tak? Bila masalah yang terbuku dalam dada kita telah luahkan kepada rakan kepercayaan kita, kita akan merasa lega. Lega hati saya setelah saya luahkan apa yang terbuku kepadamu. Hadirin dan hadirat, kita merasa lega apa sebab? Karena kita telah luahkan. Padahal kawan belum tentu boleh tolong. Tapi bila kita luahkan masalah kita kepada Allah, betul tak? Tak ada perkara yang Allah tak boleh tolong. Yes, itu dia punya falsafah. Mengadulah kepada Allah, panjangkan sujud, perbanyakkan doa di dalam. Okey, kita teruskan. Jadi bagus kita hafal ayat ini. 153 hingga 157. Al-Baqarah. Kalau tak hafal, Quran besar itu letak di depan, kita boleh baca. Salat sunat, kita boleh baca. Atau handphone, sekedar pergerakan ini, membaca, tidak membatalkan. Cuma khaskan hanya untuk salat sunat, bukan untuk salat fardu. Dibolehkan. Inna Allaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, apa maksudnya? Penyertaan Allah terhadap orang-orang yang sabar di sini maksudnya pertolongan Allah. Jadi maknanya Allah akan senantiasa menolong orang-orang yang sabar. Izinkan Ustaz menjelaskan secara bebas. Tapi insya-Allah tak lari dari apa yang Ustaz tulis. Apalagi sudah jadi amalan Ustaz untuk prepare jam 10 ini. Ustaz akan baca habis subuh apa yang Ustaz akan ajar. Jadi masih ingat lagi dengan segar, insya-Allah.
Di dalam ilmu akidah, buku akidah jilid 2, Ustaz ada sebut pada bahagian akhir babul ma'iyah, bab kebersamaan Allah. Allah bersama kita. Dia ada dua jenis. Ada al-ma'iyatul 'ammah, ada al-ma'iyatul khassah. Al-ma'iyatul 'ammah maknanya Allah bersama semua makhluknya. Allah bersama semua manusia. Dia Muslim ke dia kafir. Dia orang baik ke dia orang jahat. Itu namanya al-ma'iyatul 'ammah. Yang kedua, al-ma'iyatul khassah. Allah bersama dengan orang-orang yang khusus, orang khas. Pengertiannya, al-ma'iyatul 'ammah, Allah bersama dengan makhluk, membawa makna Allah mengetahui, Allah melihat, Allah mendengar, Allah berkuasa. Itu makna al-ma'iyatul 'ammah. Betul tak Allah mengetahui bukan saja apa yang orang Islam buat, tapi juga Allah tahu tak apa yang orang kafir buat? Betul tak Allah tidak hanya melihat, mendengar dan berkuasa terhadap orang yang beriman, tapi Allah juga melihat, mendengar dan berkuasa terhadap orang-orang kafir, memanjangkan umur mereka, menyehatkan mereka, mematikan mereka, sama. Itu namanya al-ma'iyatul 'ammah. Kebersamaan Allah secara umum. Tapi lain halnya al-ma'iyatul khassah, yaitu kebersamaan Allah kepada orang-orang khas. Orang-orang khas ini ialah maksudnya para nabi, para rasul, siddiqin, syuhada, orang yang ikhlas, orang yang bertawakal, termasuk orang-orang yang sabar. Itu orang-orang khas. Yang makna al-ma'iyatul khassah, Allah bukan sekedar tahu siapa yang sabar. Allah bukan saja mendengar rintihan orang-orang yang sabar. Allah bukan hanya melihat siapa yang sabar. Tapi yang paling penting, Allah tolong, Allah bantu siapa yang sabar. Allah bantu Nabi, Allah bantu Rasul. Allah bantu pendakwah-pendakwah yang menyebarkan kebenaran ilahi. Allah tolong. Jadi innallaha ma'as sabirin termasuk kebersamaan yang mana satu Pak Ustaz? Jawabnya al-ma'iyatul khassah. Itu sebabnya Allah bersama orang sabar membawa makna Allah tolong siapa yang sabar. Yes, itu pengertiannya. Kita teruskan dengan ayat berikut. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Jangan kamu katakan orang-orang yang mati dalam memperjuangkan jalan Allah, mereka sebenarnya mati. No. Tapi mereka sebenarnya hidup dalam kubur. Cuma kamu saja yang tidak menyadari. Allah larang kita mengatakan orang-orang yang berjuang di jalan Allah itu bila mati, mereka itu mati. Allah larang. Tapi Allah kata mereka dalam kubur hidup. Cuma kamu saja yang tak tahu macam mana cara mereka hidup. Tafsirannya, dalam ayat ini Allah melarang kita mengatakan bahawa orang-orang yang dibunuh karena membela agama Allah itu mati. Tapi sebenarnya mereka hidup dalam alam kubur dan diberi rezeki. Dalam satu ayat disebut wahum yurzaqun. Dalam kubur mereka diberi rezeki.
Tentang macam mana rezeki, jangan bincang. Hanya saja yang wajib kita yakini, ialah kehidupan yang mereka lalui di sana tidak sama dengan kehidupan kita di dunia ini. Kita minum orange juice, kita makan nasi, kita makan lauk, kita makan roti canai, nasi lemak. Itu kita. Rezeki untuk kita di dunia ini. Mereka di dalam kubur juga dapat rezeki. Jangan bincang apa bentuk rezeki. Begitu disiplin ilmu tafsir. Alam tersebut dinamakan alam barzakh. Yang hanya Allah saja yang mengetahui hakikat yang sebenarnya. Kita tidak dapat mengetahuinya. Inilah sebabnya Allah akhiri ayat tersebut dengan firman-Nya, wa antum la tash'urun. Tetapi kamu tidak menyadarinya. Maknanya kamu tidak tahu. Tapi meyakini mereka itu hidup, mesti. Allah yang sebut. Itu sebabnya Ustaz sangat-sangat tidak setuju kalau ada pendakwah, ustaz-ustaz yang menyebut tentang keadaan manusia dalam kubur dengan begitu detail. Oh, dia akan begini, dia akan begini, dia akan begini, dia akan begini, tanpa membawa dalil dari Quran Sunnah Nabi. Sebab itu bermakna ustaz berkenaan telah mencampuri urusan Allah. Yang mengetahui perkara gaib hanya Allah. Kalaupun ada yang mengetahui perkara gaib dari kalangan manusia, hanya mereka yang bergelar Rasul. Sesuai dengan firman Allah. Man irtada min Rasul. Orang-orang yang Allah redai dari kalangan Rasul, Allah boleh beritahu beberapa perkara gaib sebab mereka terima wahyu. Allah tidak sebut man irtada min ustaz, man irtada min abuya, man irtada min dukun, man irtada min kiai, man irtada min habib, man irtada min wali. No. Man irtada min rasul. Pagi tadi Ustaz ditanya, betulkah Pak Ustaz, boleh dipakai ke? Ustaz ini mengatakan apabila kita pada sujud terakhir salat kita, kita baca, Ya Ghafur, Ighfirli. Ya Ghafur, Ighfirli. Atau yang seumpama dengan itu. Wahai yang Maha Pengampun, ampunkanlah dosaku. Niscaya dengan membaca itu sebanyak 3 kali, Allah ampun segala dosanya masa lalu, dan Allah ampun dosanya yang akan datang. Tanpa menyebut hadis Nabi. Lalu Ustaz dah jawab kepada penanya, jangan percaya. Baca bacaan itu tak salah. Sebab Nabi bersabda, Is'alu ma syi'tum. Memohonlah kepada Allah sesuka hatimu. Apalagi diawali dengan Ya Ghafur, Ya Ghafar, Al-Asma'ul Husna, Ighfirli, ampunkanlah dosaku. Bagus. Tapi menyebut ganjarannya, fadilatnya membaca tersebut, khasnya pada sujud terakhir, Allah ampun dosa-dosamu masa lalu dan dosa yang akan datang, itu menyangkut perkara gaib. Lain hadis Nabi yang menyebut siapa yang puasa pada hari Arafah, maka Allah ampun dosa-dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Lain halnya hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa didorong oleh imannya dan semata-mata mengharap ganjaran dari Allah di akhirat nanti. Siapa yang berpuasa, motifnya karena imannya pada Allah, pendorongnya karena ingin dapat ganjaran di akhirat.
maka Allah ampunkan segala dosanya masa lalu. Itu Rasul yang cakap. Rasul boleh cakap begitu. Ini TikTok, cakap suka-suka hati tanpa membawa hadis. Untung ada tempat bertanya, Pak Ustaz, boleh ke kami amalkan ini? Ustaz, kasihan. Kita tak tahu. Kita perlu bertanya. Tapi cukuplah panduan daripada Ustaz. Bila ada panduan-panduan singkat dalam TikTok, di mana Ustaz berkenaan tidak menyebut apa-apa ayat Quran atau hadis Nabi sebagai sandaran, tolong abaikan saja. Penat juga tidak jawab. Tapi tak jawab, kasihan juga. Tolong. Ini panduan singkat. Malah bila ada hadis pun perlu tahu hadis itu sahih atau tidak. Ini kan pula tak bawa apa-apa hadis. Bercakap tentang perkara-perkara diampuni dosa lalu dan dosa akan datang. Dari mana ini? Itu perkara gaib, sayang. Minta maaf kalau Ustaz dalam perkara ini tegas. Dalam masalah gaib, jangan percaya cakap-cakap manusia. Sebab mereka bukan Rasul. Ingat ya, gaib dalam ilmu akidah ada dua. Gaib hakiki, gaib yang sebenar-benar gaib, itu hanya milik Allah. Bila kiamat akan terjadi, bila kita akan mati, di mana kita akan dikuburkan, itu gaib hakiki. Ada satu lagi gaib, gaib idafi, gaib tambahan. Gaib tambahan yang tahu hanya Rasul atau Nabi sebab mereka terima wahyu. Panduan-panduan macam ini yang kita perlu sematkan. Sehingga tak perlu tanya. Kita teruskan. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada kamu dengan sedikit rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Ada 5 jenis cobaan Allah dalam ayat ini. Rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan jiwa, dan kekurangan buah-buahan. Lapar kita tahu. Takut kita tahu. Kekurangan harta kita tahu. Bisnes merudum. Kekurangan buah-buahan kita tahu. Durian yang kita harapkan tiba-tiba banjir besar. Akhirnya semuanya tak jadi. Banjir kawasan itu. Nah, kekurangan jiwa pula maksudnya Allah cabut nyawa orang-orang kesayangan kita. Ibu bapa, abang adik, anak-anak, cucu-cucu. Allah panggil meninggal dunia. Itu juga cobaan daripada Allah. Itu maksudnya wal anfus. Maksudnya demi Allah, sesungguhnya pasti akan kami uji. Lihat tu Allah gunakan istilah walana bluwannakum. Semalam Ustaz dah sebut. Fi'il mudhari bila diawali dengan lam pendek, diakhiri dengan nun yang bersabdu, maknanya sungguh-sungguh, sungguh-sungguh. Pasti. Jadi bila kita faham bahasa Arab, maka ayat ini membawa makna sungguh-sungguh dan pasti kami akan uji kamu dengan ketakutan, rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan jiwa, dan kekurangan buah-buahan. Pasti. Mungkin tidak kelima-limanya, tapi salah satu daripadanya mesti.
Antara lain kematian ibu bapa, anak-anak, cucu-cucu. Demi Allah, sesungguhnya pasti akan kami uji dan memberikan cobaan pada orang-orang yang beriman dengan sedikit rasa takut terhadap musuh, sedikit kesulitan hidup seperti kelaparan, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, begitu juga perpisahan atau kematian orang yang dikasihi. Itu cara Allah nak menguji. Ayat di atas mengisyaratkan bahawa faktor iman, ini dia, poin. Ayat ini mengisyaratkan bahawa faktor iman yang kita miliki tidaklah menjamin orang tersebut pasti mendapat kemurahan rezeki, terhindar dari musibah, rasa takut di dunia ini. Tak. Iman tidak menjamin kemungkinan kita juga akan hidup miskin. Iman yang kita miliki tidak menjamin kita akan terlepas daripada kematian. Iman yang kita miliki tidak menjamin kita daripada diuji dengan berbagai ujian. Dalam hal ini sama. Muslim ke non-Muslim, orang jahat ke orang baik, semua akan diuji. Yes, itu maksudnya. Jangan kita berkeyakinan, Allah, saya sudah beriman, mengapa engkau masih uji, ya Allah? Itu sebabnya kata ahli hikmah. Dengar baik-baik. Apa kata ahli hikmah? Jangan kamu minta kepada Allah agar jangan diuji. Jangan engkau minta kepada Allah supaya Allah tidak timpakan ujian pada kamu. Jangan. Tapi mintalah kepada Allah agar Allah kuatkan bahu memikulnya. Jangan kamu minta kepada Allah, ya Allah tolong jangan uji aku tak kuat. Jangan. Tapi mintalah pada Allah supaya Allah kuatkan bahu untuk memikul ujian demi ujian. Dalam maksudnya itu. Dalam maksudnya. Sebab apa? Semua manusia, beriman ke, kafir ke, pasti akan diuji. Ayat di atas mengisyaratkan bahawa faktor iman tidaklah menjamin orang tersebut pasti mendapat kemurahan rezeki. Tidak. Dan terhindar daripada musibah atau rasa takut di dunia ini. Tidak. Tetapi semua itu berlaku mengikut sunnah Allah yang selalu bersandarkan kepada hukum sebab musabab tanpa membezakan antara mukmin dan kafir. Sadari ini. Malah para sahabat apabila mendapat ujian atau musibah, mereka ucap Alhamdulillah. Sebab di balik Alhamdulillah itu, sebab di balik musibah itu, banyak fadilat yang kita akan dapat. Antara lain, pengampunan dosa. Antara lain, menandakan Allah sayang pada kita. Itu sebabnya Allah tegur kita. Supaya kita ingat, segera tobat, dan lain-lain. Ditambah pula, bila dengan musibah itu kita akan dapat kesabaran. Tadi kita dah sebut pada mukadimah. Besar tak fadilat bila kita sabar? Kita akan dapat ganjaran bighairi hisab. Masuk syurga tanpa hisab. Atau Allah beri kita ganjaran unlimited. Tak ada limitnya. Hanya yang berbeza dalam hal ini ialah sikap manusia ketika menghadapi kesulitan. Antara orang beriman dengan orang kafir beza. Orang beriman akan sabar. Tapi orang kafir kadang-kadang sampai bunuh diri. Itu bezanya. Kemudian apa kata Allah setelah setiap manusia pasti akan diuji? Wa basyiris sabirin.
Sampaikanlah berita gembira, hai Muhammad, kepada orang-orang yang sabar. Orang yang sabar, sampaikan berita gembira, hai Muhammad. Allah menjanjikan busyra atau berita gembira untuk orang-orang yang sabar, yang beriman dengan takdir. Kita dah beriman. Segala-galanya yang menimpa kita sudah tertera di dalam Lauh Mahfuz sebelum kita dicipta. Mengapa mesti menggelabah? Itu sebabnya Ustaz selalu nasihatkan, Pak Ustaz, saya diuji oleh Allah. Ayat apa yang patut saya baca ya? Surah apa ya? Ustaz selalu kata, Puan atau Tuan, yang membuat kita ini cekal, tenang walaupun ditimpa musibah adalah iman. Bukan baca ayat ini, ayat ini, ayat ini. No. Yang membuat kita ini tenang karena iman kita. Kita ditimpakan sesuatu musibah saat ini. Musibah ini sudah tertera dalam Lauh Mahfuz. Itu iman cakap. Tidak tolak macam mana pun tak boleh tolak. Tenang jiwa kita. Apalagi kita tahu di balik ujian banyak kelebihan. Penghapusan dosa. Tanda Allah sayang kita. Kita berpeluang untuk sabar. Ganjaran sabar pula sangat banyak. Itu sebabnya Allah berfirman dalam Al-Quran. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah olehmu, dengan banyak ingat kepada Allah, beriman pada Allah, jiwamu akan tenang. Nah, baru setelah itu baca ayat Quran. Tak kira ayat apa, cuma ikuti dengan terjemahannya, apalagi dengan tafsirannya. Lagilah membuat jiwa itu tenang. Oh, Allah cakap macam itu. Apalagi ayat ini. Allah kata, sampaikan hai Muhammad berita gembira kepada orang-orang yang sabar menghadapi ujian-ujian itu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala explain. Allah sendiri yang tafsirkan siapa orang-orang yang sabar itu. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini dia. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, dia ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik Allah. Dan kepada Allah kita akan kembali. Bila ditanya musibah apa Pak Ustaz? Semua jenis musibah. Ditimpa kelaparan ke? Awak ditimpa kesakitan ke? Ketakutan ke? Kebun tak jadi ke? Anak meninggal ke? Jadi masalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bukan untuk meninggal sahaja. Segala bentuk musibah. Di sini kesalahan orang-orang kita. Bila disebut inna lillah saja, meninggallah itu. No. Kalau ditanya apa sebab, dalam kaedah ilmu tafsir, kaedah bahasa Arab, bila disebut sesuatu itu musibatun, sifatnya umum. Berbeza dengan al-musibah, itu musibah tertentu. Itu sebabnya bahasa Arab dengan English lebih dekat berbanding Arab Melayu. Ustaz buat contoh. Al-baitu. Beza dengan baitun. Al-baitu ada alif lam. Englishnya baitun, a house.
sebuah rumah. Tapi kalau al-baitu, the house. Betul tak? Dalam English dipanggil dengan definitif. Sama dengan alif lam, dalam bahasa Arab dipanggil alif lam ma'rifah. Rumah yang tertentu. The house, rumah tertentu. Beza dengan baitun, a house. The mosque, al-masjidu. Masjidun, a mosque. Nah, di sini tidak disebut alladzina idza asabathumul musibah, bukan al-musibah, bukan musibah tertentu, bukan the musibah, tapi a musibah. Maknanya apa saja jenis musibah menimpa kamu, sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar, bila kamu ditimpa musibah, tak kira apapun musibah, termasuk kematian seseorang yang kita kasihi, Nabi suruh supaya sambung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dengan Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairam minha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dah tahu maknanya. Kita semua milik Allah. Dan kepadanya kita semua akan balik atau kembali. Sambung. Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, berilah aku ganjaran pahala daripada musibah yang menimpaku ini. Wa akhluf li khairam minha. Dan gantikanlah untukku sesuatu yang lebih baik daripada yang luput. Doa ini diajar oleh Nabi kepada Ummu Salamah ketika suaminya Abu Salamah meninggal dunia. Kata Nabi, baca atau Ummu Salamah ingat dengan doa yang diajar oleh Nabi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Itu yang beliau baca ketika suaminya Abu Salamah meninggal. Tak lama kemudian setelah habis iddah, Ummu Salamah dipinang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul tak? Rasulullah adalah lebih baik daripada Abu Salamah. Ini Rasulullah yang menjadi suaminya berkat doa seperti ini. Ibu-ibu bila kematian suami, jangan lupa baca ini. Kalau maulah. Malah Ustaz ingin katakan, bukan hanya semasa kematian. Rumah terbakar. Kereta aksiden hancur. Baca doa ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Bagus juga kalau Pak Yusuf buat satu bahagian doa ini yang berbunyi bila ditimpa musibah, baca doa ini. Ini dah ada tulisan di sini. Yaitu Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairam minha. Artinya, sesungguhnya kita semua adalah milik Allah dan kepadanya semua kita akan balik. Ya Allah, berilah aku ganjaran pahala terhadap musibah atau ujian yang menimpaku ini. Dan berilah aku gantian terhadap yang telah luput dengan gantian yang lebih baik. Khairan minha, yang lebih baik. Boleh dibaca, sebenarnya kematian orang yang kita kasihi
sempena hancurnya kereta kita, terbakarnya rumah kita, semuanya boleh. Sekali lagi Ustaz ulang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Bagus diamalkan setiap musibah yang menimpa. Apa kata Nabi bila itu dibaca, bila ditimpa musibah? Kata Nabi, ini sambungannya. Kecuali Allah akan berikan ganjaran pahala kepadanya karena musibah itu, dan akan Allah ganti untuknya sesuatu yang lebih baik daripadanya, yakni yang luput. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, doa-doa macam ini yang ada sumbernya dari Nabi, sahih pula. Ini yang patut diamalkan. Dan berkat bacaan doa itu semua suaminya. Berkat bacaan itu, kematian suaminya Abu Salamah, lalu Allah ganti dengan suami yang baru, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahagian yang terakhir, apa kata Allah? Bila kita baca itu setelah ditimpa musibah. Ini dia ayat yang terakhir. Menyebut tentang 3 ganjaran balasan dari Allah yang akan kita dapat. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapat keberkatan yang sempurna, yaitu selawat. Mereka mendapat selawat daripada Allah. Dengan makna keberkatan, hidupnya diberkati oleh Allah. Itu satu. Warahmah, dan rahmat, kasih sayang dari Tuhan mereka. 2. Dan yang ketiga, wa ulaika humul muhtadun. Dan merekalah orang-orang yang mendapat hidayah. 3. Apa kata ulama tafsir terhadap 3 ganjaran itu? Kita ada tulis di sini. Yang pertama, orang tersebut layak mendapat selawat daripada Allah. Selawat iaitu keberkatan dalam hidup, pengampunan daripada Allah terhadap dosa-dosa, serta sanjungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu selawat daripada Allah. Bila kita bercakap tentang selawat, ada selawat kita kepada Nabi, ada selawat Allah kepada kita, ada selawat malaikat kepada kita. Dia membawa makna yang berbeza. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya marrah, sallallahu alaihi asyara marrat." Siapa bersalawat kepadaku 1 kali, Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Apa makna salawat Allah, Pak Ustaz? Bila kita banyak bersalawat pada Nabi, Allah pula bersalawat pada kita. Ini dia. Allah cucuri rahmat. Allah cucuri berkat dalam hidupnya. Kalau ingin mendapat keberkatan hidup yang Allah anugerahkan, banyak-banyak bersalawat. Walaupun dengan salawat yang pendek, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Cukup. Nah, apa pula makna selawat para malaikat? Selawat para malaikat maknanya, malaikat-malaikat di langit memohon pada Allah agar Allah ampun dosa-dosa orang yang bersalawat ke atas Nabi. Lihat, begitu tinggi
penghormatan yang Allah bagi sesiapa yang bersalawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita bukan saja mendapat selawat daripada Allah, iaitu keberkatan hidup, tapi kita juga mendapat permohonan daripada malaikat kepada Allah agar Allah ampun dosa-dosa kita. Ya, fadilat selawat. Yang kedua, rahmat daripada Allah kita akan dapat bila kita baca doa tadi. Bila ditimpa musibah, iaitu kasih sayang Allah yang kesannya dapat dilihat pada ketenangan jiwanya ketika menghadapi musibah. Allah tolong. Karena kita faham bahwa itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Kalau kita sabar menghadapi apa saja ujian, Allah akan bantu menenangkan jiwa kita. Sikap inilah yang membuat orang-orang kafir iri hati. Orang kafir jadi jealous. Mengapa ya orang Islam itu tenang saja bila berhadapan dengan musibah? Tidak seperti mereka, meraung-raung bila ada kematian. Kita tidak tenang. Sedih boleh sedih, tapi jiwa tenang. Mereka tidak mendapat sikap inilah, sikap orang Islam yang tenang, membuat orang-orang kafir iri hati, jealous kepada orang-orang beriman. Mereka tidak mendapat anugerah ini daripada Allah. Malahan ada di antara mereka yang sampai membunuh diri jika ada musibah yang tidak dapat mereka atasi. Kita orang beriman tak macam itu. Dan ini berbeza dengan sikap mukmin yang beriman kepada Allah atau kepada takdir Allah. Kita ada iman takdir pada Allah. Jadi jiwa kita tenang. Nah, yang terakhir, orang itulah orang yang dapat hidayah atau petunjuk, iaitu mereka akan senantiasa mendapat bimbingan daripada Allah ke jalan yang benar, iaitu al-haq. Akhirnya dengan demikian mereka mendapat keselesaan hidup di dunia dan ganjaran pahala di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini. Hadirin dan hadirat, nampak tak betapa hebatnya bila kita memahami Al-Quran. Ini baru 2 juz saja kita. Juz 30, juz 1, juz 2. Baru 2 juz lebih saja. Macam mana bila faham sampai 1 Al-Quran 30 juz? Masya Allah. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Sebaik-baik kamu orang yang belajar Quran dan mengajarnya kepada orang lain. Allahu Akbar. Sesuai dengan kebolehan masing-masing. Bila kita pakar dalam tajwid, ajar ilmu tajwid. Bila kita pakar dalam ilmu tafsir, ajar ilmu tafsir. Bila kita pakar dalam bidang akidah, dalam bidang ini, pokoknya segala yang sumbernya dari Quran ajar. Dan Nabi katakan itulah sebaik-baik manusia. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan ini. Kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Dan cucurilah mereka rahmat-Mu, ya Allah, sebagaimana mereka telah bimbing kami, didik kami sejak dari kecil. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.
Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh banyak pengajaran yang dapat kami ambil di celah-celah ayat yang kami pelajari pagi ini di bawah tajuk sabar menghadapi ujian. Dengan panduan ayat-ayat ini, berilah kami taufik-Mu, hidayah-Mu, dorongan-Mu untuk dapat bersikap sabar setiap ujian yang menimpa kami. Dan ingatkan kami untuk membaca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairan minha. Sebagaimana yang diajar oleh Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam, supaya kami dengan ucapan itu layak mendapat 3 ganjaran. Selawat daripada-Mu, yakni hidup kami Engkau berkati. Rahmat, iaitu Engkau tenangkan jiwa kami bila menghadapi musibah. Dan yang ketiga, kami layak mendapat hidayah-Mu, supaya Engkau bimbing kami ke jalan yang lurus. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, akhirilah hidup kami dalam keadaan yang baik, akhir dalam iman dan amal saleh, dan tolonglah jangan Engkau akhiri dalam keadaan yang tidak baik. Allahumma rfa'anna al-bala'i wal waba'i wa sayyil asqam wa COVID-19 min biladina wa biladi jiranina wa khasatan min aqribaina wa zurriyatina fi kulli makan. Ya Allah, angkatkanlah daripada kami musibah, maksud kami bala, wabak, serta penyakit-penyakit yang berjangkit. Demikian juga COVID-19. Angkatkanlah, ya Allah, daripada kami. Begitu juga dari negara jiran-jiran kami, dan lebih khusus lagi daripada kaum kerabat dan zuriat kami, tak kira di mana mereka berada. Sembuhkanlah penyakit kami dan penyakit mereka, sebab tidak ada kuasa yang dapat menyembuh kecuali hanya Engkau, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minas sabirin. Allahumma ja'alna minas sabirin. Allahumma ja'alna minas sabirin. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam hamba-hamba-Mu yang sabar menghadapi segala ujian, dan berilah kami ganjaran terhadap kesabaran yang telah kami berikan, sebagaimana yang Engkau janjikan bahawa orang sabar akan mendapat ganjaran tidak ada batasannya, unlimited. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.